Kepolisian masih memeriksa Iwan Priyadi, warga Tasikmalaya, Jawa Barat, yang ditangkap tim Densus 88 karena diduga terlibat penembakan 2 anggota polisi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Peran Iwan sementara ini baru terkait sebatas sepeda motor yang digunakan oleh pelaku penembakan saat beraksi. Anggota Densus 88 menangkap Iwan Priyadi pada hari Minggu pagi di rumahnya di Kampung Cijeruk Hilir, Kelurahan Cibuti, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Iwan diduga memiliki informasi mengenai sepeda motor yang dipakai 2 pelaku penembakan terhadap 2 anggota Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Namun, peran Iwan ini masih terus didalami oleh kepolisian. Ada penangkapan tersangka, ya. Apakah tersangka ini terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya? Ini kita masih menunggu. Yang jelas, tersangka tersebut merupakan pencarian dari tim penyidik Polda Jawa Barat, khususnya yang membackup tim penyidik Polres Tasikmalaya. Sebelumnya, tim Densus 88 menangkap Irwan yang diduga terlibat dalam kasus penembakan 2 polisi di Tangerang, Banten pada Jumat lalu. Irwan Priyadi alias Iwan dibekuk atas keterkaitannya dengan kepemilikan motor yang dipergunakan pelaku penembakan. Minggu pagi, warga Kampung Cijeruk Hilir, Tasikmalaya dikejutkan dengan kedatangan tim Densus 88. Kedatangan tim Densus kali ini ke rumah milik Irwan Priyadi alias Iwan ini terkait upaya menangkap pelaku penembakan 2 polisi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Iwan ditangkap saat sedang tidur di kamar yang berada di bagian atas rumah. Tak pelak, kedatangan tim yang berjumlah banyak ini mengagetkan istri Iwan. Nggak turun nggak apa, yang 2 katanya di sana. Yang sini tadinya 1 mobil. Katanya mau ke sini lagi. Katanya mau ke sini lagi. Yang kedua itu dari HP-nya nggak ada, tapi ini tadi pas bapak dibawa ada suaranya, ini nggak ada, tapi di miss call lagi nggak aktif. Penangkapan ini sendiri karena Iwan diduga memiliki keterkaitan dengan keberadaan motor yang dipergunakan pelaku penembakan di Pondok Aren. Sementara itu, guna mengungkap pelaku atas teror penembakan sejumlah aparat polisi, pihak kepolisian kini masih memburu sejumlah orang yang telah menjadi target penangkapan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hendra Herdiana, Metro TV. Pasca rentetan teror penembakan polisi di Tangerang, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sujarno menghimbau agar aparat kepolisian untuk lebih waspada. Salah satunya dengan melarang polisi menggunakan seragam dinas saat berangkat dan juga pulang berdinas. Larangan untuk tidak memakai seragam dinas tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat dengan Kapolda dan sejumlah Kapolres di Jakarta Minggu malam. Dari pertemuan tersebut dihasilkan 3 arahan terkait antisipasi pasca penembakan polisi. Arahan pertama adalah larangan polisi untuk tidak menggunakan seragam saat berangkat menuju kantor atau pulang menuju rumah masing-masing. Larangan ini berlaku terutama saat jam-jam rawan, malam hari dan pagi dini hari. Selain itu, anggota Polri dilarang untuk menggunakan motor saat dinas malam. Sepeda motor hanya boleh digunakan saat dinas siang hari. Di samping itu, apel malam juga ditiadakan hingga situasi kembali kondusif. Itu sebagai wujud antisipasi karena sudah 2 kali kejadian. Jadi kita himbau kepada anggota kepolisian yang pergi kerja dini hari, kemudian pulang kerja malam hari sendiri, sementara untuk tidak menunjukkan atribut kepolisian. Namun anehnya, saat dikonfirmasi tentang ketiga himbauan tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno membantah jika pihaknya telah menginstruksikan hal tersebut. Untuk nggak boleh pakai seragam dinas itu? Tidak ada itu. Tidak ada perintah untuk tidak boleh menggunakan seragam dinas, nggak ada. Walaupun cuma bepergian sama pulang kantor tetap harus pakai seragam. Pakai seragam tetap kita pelayanan masyarakat tetap berjalan, tingkatkan kewaspadaan, itu aja. Dari Jakarta, Asri Nirmalawati, Antonius Masake, Metro TV. Ya pemirsa, dan apa langkah Polri untuk menghadapi sejumlah rentetan aksi teror kepada anggotanya? Indra Maulana akan membahasnya bersama Kepala Bareskrim dan juga seorang mantan Kepala Badan Intelijen Negara. Indra. Baik, terima kasih Cheryl. Nanti kita juga akan membahas lebih jauh tentang penembakan beberapa anggota kepolisian yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kita akan tanyakan nanti kepada Pak Sutarman
apa benang merah yang sudah disimpulkan oleh Polri sejauh ini, dan saya ingin tahu juga bagaimana sebenarnya Pak Indro Priyono melihat dampak psikologi terhadap anggota kepolisian ini. Apakah ini memang sasaran kelompok-kelompok yang diduga melakukan penembakan terhadap anggota polisi ini? Kami akan membahasnya saat lagi. Yang jitu terhadap gerakan bawah tanah yang sudah meningkat ini. Ini ada eskalasinya. Anda melihat ada eskalasi meningkat? Eskalasi, karena begini ya, apa yang sudah dilakukan oleh Polri, terutama Densus 88 membongkar teroris ini, dalam perjalanan ini terlalu banyak hambatan. Hambatan-hambatan opini publik dan lain-lain ya, yang memojokkan sampai menurut saya dukungan dari masyarakat itu perlu ditingkatkan terus. Nah, belum ini. Karena begini, yang belum terungkap ini melaksanakan apa yang tadi jadi rencananya, ya, balas dendam dan kemudian memang selektif targetnya. Ini sudah meningkat pada assassination. Ya, bukan lagi bom yang massal, tapi assassination. Dan assassination itu adalah sasaran terpilih. Ini sesudah polisi, berikutnya adalah key person di negeri ini. Ya, key person itu ada 3 tahapan sebetulnya. Nomor 1, dia memperluas pengaruh dengan ideologi. Maka itu saya bilang tanahnya ini harus dihapus. Ideologi yang menyukai kekerasan ini harus diberantas. Yang kedua, dia membentuk organisasi. Tidak mungkin tidak terorganisir. Ini pasti diorganisir. Sudah sangat jelas ini terorganisir ya. Yang ketiga, perjuangan bersenjata. Dan perjuangan bersenjata mereka itu yang disebut dalam istilah militer urban guerrilla. Ini gerilya kota. Dan kalau meningkat gerilya kota, tidak ada jawaban lain selain perlawanan semesta dari masyarakat. Polri saya dukung untuk sebagian tidak pakaian dinas. Bukan takut, tapi ini strategi. Kenapa demikian? Strategi. Sebagian. Jadi ada patroli yang tidak berpakaian dinas. Yang berpakaian dinas tetap jalan. Ya, patroli pakaian dinas harus polisi. Tidak, bukan karena takut. Ya. Jadi strategi, bagian dari strategi. Dan saya ingin kewaspadaan itu ditingkatkan sampai teknis. Baik, saya ingin ke Pak Surman, sebenarnya klarifikasi seperti apa sih? Karena tadi dibantah oleh Kapolda, tapi sebelumnya ada informasi arahan dari Wakapolda Metro bahwa sebenarnya ada arahan-arahan untuk Polri, anggota polisi yang berdinas, mungkin saya bacakan. Jadi ada 3, tidak memakai seragam dinas saat berangkat atau pulang dinas, kemudian dilarang menggunakan motor saat dinas malam, dan apel malam ditiadakan hingga kondisi kondusif. Saya ingin klarifikasi, benar tidak ini? Sebenarnya Polri memang dibagi sebagai pelayan masyarakat itu memang harus kelihatan bahwa dia tampak dengan menggunakan pakaian seragam. Dan itu yang harus dilakukan, tetapi tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Seperti itu pola-pola yang dilakukan kan mereka dipepet, setelah dipepet kemudian berhenti baru ditembak. Tapi dengan kondisi yang seperti itu tentu kepada anggota yang ada di lapangan, begitu ada orang mengejar atau mepet mungkin lari. Kalau orang menembak dalam target yang bergerak itu pun juga nggak kena. Seperti peristiwa yang terjadi kemarin di Pondok Aren. Itu sebenarnya tembakan pertama nggak kena karena masih bergerak, tetapi setelah dipepet dia berhenti, kemudian baru ditembak dalam jarak dekat sehingga kena kepalanya. Kemudian juga berikutnya bahwa kita memang yang disampaikan Pak Indro tadi, saya mengerahkan personil-personil yang berpakaian preman untuk melakukan penangkap tangan terhadap pelaku-pelaku terorisme dan pelaku kejahatan lain, termasuk untuk melindungi masyarakat dan melindungi petugas kita yang sudah dilakukan. Yang kemarin mengejar itu adalah bagian dari petugas kita yang berpakaian preman untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku teror dan pelaku kejahatan, baik itu targetnya masyarakat umum maupun targetnya anggota kepolisian. Nah, di dalam perjalanan pengejaran kita, kemudian sudah mau dipepet, kemudian dilakukan penembakan, dan saya sudah buka di dalam senjata
senjatanya yang anggota kita, bahwa dia melepaskan 4 kali tembakan. Kemudian pada saat menembak dia dibalas nembak, kemudian pengemudi ini tentu agak merunduk, kemudian dikejar, pada saat akan dipepet, kemudian kendaraan kita itu menghantam trotoar, kemudian dari trotoar itu terjadi benturan keras dan akhirnya mobilnya kebalik, sehingga yang ada di dalam motornya pun terjatuh, walaupun tidak kena, terjatuh di sana sehingga motor itu tidak bisa, orang itu juga berhenti di sana dan orangnya juga terjatuh, terluka. Kemudian pada saat dia masuk kebalik mobilnya dan dia dalam kondisi yang trauma, ini tentu juga kesiapsiagaan juga agak menurun. Kemudian juga yang tadi menembak dari samping kiri, ini yang perlu saya evaluasi ke depan, bagaimana dia mengejar sasaran, kemudian banyak orang dan melakukan penembakan, yang inilah yang perlu kita evaluasi untuk kita latih ke depan. Garis bawahnya itu sebenarnya adalah anggota polisi yang di dalam mobil yang berisi 4 orang yang melakukan pengejaran itu adalah melindungi anggota kita, ya, bagian dari untuk melindungi. Artinya sebenarnya itu kalau tidak menjadi korban atau mobilnya tidak terbalik, bisa menangkap tangan dia. Itu adalah tangkap tangan sebenarnya. Tangkap tangan sebetulnya, betul. Tetapi sayangnya kemudian terjadi mobil terbalik. Mobilnya kecelakaan, terbalik dan dia trauma. Jadi intinya adalah sasarannya adalah 1 orang itu sebenarnya, yang naik motor itu. Baik, kita akan lanjutkan nanti. Kita akan break. Nanti akan saya tanyakan bagaimana sejauh ini dampak psikologi terhadap anggota Polri setelah terjadinya beberapa kali penembakan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya masih bersama dengan Pak Sutarman dan juga Pak Endro Priyono, tapi di sambungan telepon ada pengamat terorisme Nur Huda Ismail. Bang Nur Huda, selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, Bang Nur Huda, kalau dari perspektif Bang Nur Huda sendiri, bagaimana melihat penembakan yang cukup runtut begitu ya terhadap anggota kepolisian akhir-akhir ini? Ya, kalau kita melihat pakai skala antara 1 sampai 5, maka kayak orang yang kelompok yang paling di atas untuk dicurigai memang dari jaringannya teroris itu. Karena mulai dari sasarannya, terus kemudian cara penembakannya, sifat terlatih dari kelompok ini. Dan apalagi kalau kita melihat trennya sejak tahun 2009 ke sini, itu terjadi pergeseran dari kelompok teroris yang menyerang kepentingan barat seperti simbol-simbol Amerika, hotel, kedutaan, itu kemudian menyerang pada kepolisian gitu loh. Dan itu secara konsisten terjadi dilakukan oleh kelompok ini. Tapi kita juga harus membuka kemungkinan bahwa kalau ibarat gelombang ini para peselancar gelap terhadap yang orang tidak suka terhadap kepolisian kan banyak gitu. Bisa saja narkoba, bisa saja institusi lain. Nah ini juga kemungkinan ini harus juga dibuka gitu. Kemungkinan itu juga harus dibuka begitu. Tapi di skala pertamanya menurut Anda adalah jaringan terorisme. Iya, karena misalnya kita melihat misalnya dari video YouTube yang dikeluarkan oleh Santoso, jelas ya dia kan mengencourage betul para pengikutnya, yang itu kemudian menjadi pesan yang bisa diterjemahkan macam-macam gitu oleh kelompoknya. Dan kalau kita melihat senjata yang ditemukan itu peluru yang ditemukan kan 9,9 ya. Itu sama persis ketika polisi menangkap kelompoknya Abu Tolut, itu senjatanya juga sama itu, pelurunya itu. Oke, baik. Seperti yang juga kita lihat di layar ini, Pak Sutarman, tadi ada gambar yang menunjukkan sketsa pelaku. Kalau Anda mengatakan tadi juga sudah secara jelas bahwa ini adalah jaringan terorisme, apakah dari sketsa yang muncul ini, yang dibuat oleh pihak Polri sendiri, ini sudah memang teridentifikasi apakah ada orang-orang yang ada di dalam daftar dari kepolisian sendiri? Ya, sketsa itu sebetulnya dilihat dari saksi-saksi yang melihat pada waktu itu. Kita punya satu teknologi untuk grafir, untuk membuat sketsa wajah seseorang dengan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari saksi yang pada saat itu melihat. Memang kondisinya pada saat malam itu memang kondisinya cukup gelap. Kemudian
sebetulnya pelaku ini sudah ditolong dulu, ditolong oleh satpam itu ya, setelah jatuh dari motornya. Kemudian satpam ini datang, dikira terjadi kecelakaan, kemudian dari kecelakaan itulah ditolong yang jatuh, ini pelaku sebetulnya jatuh. Kemudian itu berlumuran darah. Setelah dicek, ternyata satpam itu malah ditodong, kemudian kendaraannya dibawa kabur. Jadi saat itu ada pelaku yang berlumuran darah saat itu menurut transaksi. Ya. Dari situlah kita bisa melihat bagaimana kita membuat grafir dan akhirnya kita bisa menyimpulkan wajah kira-kira seperti itu. Dari sketsa yang sudah dibuat ini, apakah memang ada orang-orang yang mirip dari data yang dipunyai kepolisian terkait jaringan? Secara ini kita ke dalam, tentu kita buka file keseluruhan para pelaku-pelaku yang sudah teridentifikasi oleh kita dan pelaku-pelaku yang memang masih menjadi daftar pencarian orang. Daftar pencarian orang ini ada yang sudah ada teridentifikasi, fotonya ada di kita, dan ada yang masih belum. Oleh karenanya ini bagian dari kita untuk terus mengejarnya sehingga kita bisa menemukan pelakunya nanti. Pak Endro, bagaimana Anda melihat kejadian yang runtut ini dan sering terjadi membawa dampak psikologis bagi anggota kepolisian sendiri? Anda melihat ke sana? Ya, tentu ya, bukan hanya anggota kepolisian, tetapi masyarakat secara keseluruhan juga menjadi kader, gitu ya, terganggu. Masyarakat sendiri ya? Ya, menurut saya ini gerakan seperti saya katakan tadi adalah gerakan klandestin yang sudah pada taraf gerilya kota. Dan yang melakukan itu misalnya penyerangnya satu, kita yang menumpasnya harus 3, 1:3 itu aturan mainnya. Dan oleh karena itu menurut saya, walaupun ini sasarannya discriminated, jadi Polri, tapi tentara, darat, laut, udara harus ikut membantu, dikerahkan untuk itu. Ya ini harus kita menghadapinya harus habis-habisan. Kenapa? Karena kita tidak boleh ini sampai betul-betul berkembang tambah luas di seluruh kota, ada gerilya kota. Dan ini sulit diatasi. Karena itu mumpung sekarang dia punya area of operation, ini area operasinya kan Tangerang ini. Baik. Nah, itu harus dikepung secara imajiner garisnya dan mengerahkan kekuatan yang cukup. Baik. Kita berhenti di situ dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan topik perbincangan ini saat lagi setelah headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami segera kembali. Serangkaian aksi penembakan yang dilakukan orang tak dikenal yang terjadi akhir-akhir ini membuat jajaran kepolisian memperketat pengawasan senjata api ilegal. Razia senjata api ilegal ditingkatkan. Peristiwa penembakan misterius masih kerap terjadi. Tidak hanya mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, tapi juga memakan korban jiwa. Sebut saja penembakan di Kulon Progo, Yogyakarta pada 11 Agustus lalu yang mengakibatkan 5 unit mobil warga rusak. 9 Agustus, 2 halte bus Transjakarta di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur ditembaki orang tidak dikenal. Penembakan misterius juga menyasar aparat kepolisian. 7 Agustus, anggota Binmas Polsek Cilandak, Aibtu Dwiatna, tewas ditembak orang tidak dikenal di Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya, akhir Juli 2013, seorang anggota Satlantas Polsek Gambir, Jakarta Pusat, Aibda Patasaktiono, ditembak ketika korban sedang mengendarai motor. Maraknya penembakan misterius tersebut membuat polisi terdorong untuk merazia peredaran senjata api ilegal di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Yang dirazia tidak hanya senjata api rakitan dan pabrikan, tapi juga airsoft gun. Senjata replika ini dinilai berbahaya karena serupa dengan senjata api. Setelah kita bandingkan dengan yang aslinya, baik penampilan fisik, skalanya, sampai dengan beratnya, itu hampir 95% mirip sekali. Sehingga sulit membedakan antara ini mainan dengan asli. Ya. Dan pada prakteknya di lapangan sering didapatkan oleh penyidik
Ada kasus-kasus perampokan minimarket, kemudian kecelakaan karena nembak tetangga, kemudian nakut-nakutin orang. Sayangnya langkah kepolisian dalam razia peredaran senjata api ilegal dianggap tidak cukup dan dapat dipatahkan. Langkah ini dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Ini masih pakai undang-undang tahun 50-an ya. Jadi selama ini kerjaannya polisi dan para legislator yang bertugas di bidang hukum dan keamanan itu apa aja gitu ya. Masa masih pakai undang-undang darurat gitu ya. Apalagi untuk satu barang yang high tech ya seperti airsoft gun udah makin nggak jelas tuh dari segi regulasinya, sehingga kalau kemudian dipakai undang-undang lama, maka tadi saya katakan sebenarnya dipakai ekstensifikasi meluas, dipakai penafsiran meluas. Alhasil kemudian di mata para jaksa atau hakim nantinya berkas yang dibawa polisi ini kemudian bisa saja ditolak. Meski terkesan terlambat karena aksi penembakan sudah terlanjur menelan banyak korban, namun polisi tetap beranggapan razia adalah langkah efektif untuk menekan angka peredaran senjata api ilegal atau sejenisnya. Tim Liputan Metro TV. Ya, saya kembali ke Pak Sutarman. Pak Sutarman, kalau terkait dengan berita yang kita tayangkan tadi, sebenarnya bagaimana sih pemetaan polisi terhadap peredaran senjata api yang ilegal ini, terutama kemungkinan besar bisa dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu seperti penembak polisi ini? Berbagai modus operandi dilakukan untuk memasukkan senjata api dengan tidak full bentuk senjata api, mungkin dimasukkan larasnya, dimasukkan pemicunya, atau mungkin bodinya tidak masukkan, hanya larasnya saja, kemudian dibuat dirakit di Indonesia. Dan ini kemungkinan atau polisi pernah menjumpai modus-modus seperti ini? Iya, karena ada senjata-senjata rakitan, tapi larasnya juga laras standar, dia punya alur dan sebagainya. Dari kondisi yang seperti ini juga perlu satu kewaspadaan kita bersama, dan kita tidak mungkin mampu mengawasi seluruh area yang ada, sehingga masyarakat perlu berperan serta juga untuk melakukan pengawasan, dan kalau tidak mampu untuk melakukan penindakan, informasikan kepada aparat kepolisian atau aparat yang lain, sehingga kita bisa mampu untuk melakukan penegakan hukumnya. Baik, Bang Nurhuda, bagaimana sebenarnya kalau Anda melihat yang disebutkan oleh Pak Sutarman tadi, perlu adanya keterlibatan masyarakat untuk berangus semua ini? Ya, saya pikir Pak Sutarman sudah menyampaikan hal yang luar biasa penting. Keterlibatan masyarakat itu menjadi sangat penting sekali. Kalau kita misalnya melihat konflik yang terjadi di Irlandia Utara misalnya, itu sampai ada 800 pihak polisi Inggris yang mati karena kemudian kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Ya. Tentu kita sebagai masyarakat yang bernegara seperti ini, kita tidak mau melihat itu terjadi. Nah, satu hal yang harus mungkin diingat oleh pihak negara adalah satu, bagaimana mekanisme keterlibatan masyarakat itu. Karena misalnya payung hukum kita terhadap lembaga perlindungan saksi pun juga masih dalam proses yang belum disepakati oleh berbagai macam elemen politik. Itu juga harus dipikirkan, Pak Sutarman. Misalnya dari bagaimana proses pelaporannya, terus bagaimana perlindungan kepada mereka, terus bagaimana apakah ada reward, itu juga hal yang penting dipikirkan. Dan yang kedua juga mungkin juga ini menjadi refleksi kita bersama bahwa kenapa polisi sekarang ini selalu menjadi sasaran itu, yang kita khawatirkan itu tadi, nanti masyarakat itu menjadi acuh karena kemudian beberapa rapot merah yang oleh penilai masyarakat itu dilakukan polisi, mulai dari yang sederhana di jalanan, kemudian sampai perwira menengah dan kemudian perwira tingginya mungkin tidak cukup perform di dalam melaksanakan tugasnya. Itulah Mas Nurhuda, kemudian, ya. Mas Nurhuda, saya ingin tanya mekanisme keterlibatan masyarakat seperti apa yang ideal kalau Anda pernah punya gambaran soal ini? Ya, kalau misalnya kalau boleh keterlibatan pelaporan itu kalau di beberapa negara maju kan sudah ada jelas. Misalnya kalau melapor, orang yang melapor ini akan dilindungi jati dirinya, apakah kemudian dipindah tempatnya, apakah kemudian ada posisi pekerjaan tertentu. Nah, ini mekanisme ini yang selama ini kan belum kita atur dan masih dalam proses penggodokan gitu loh, Mas. Ini juga harus dipikirkan supaya memang sebetulnya masyarakat itu juga kejadiannya satu aja, kita 200 juta orang, kita tersandra dengan kejadian seperti ini gitu. Baik, saya ingin ke Pak Hendro Priyono. Kalau Pak Hendro melihat apakah ini kemudian sudah pada titik di mana bisa menggentarkan anggota-anggota polisi kita sampai kemudian bisa menimbulkan trauma dan malah terkesannya malah menjadi paranoid begitu? Ya, ini begini ya. Keadaan ini menurut saya sudah sampai pada yang disebut keadaan kedaruratan. Dalam istilahnya Doni Gahraladian ya, kedaruratan. Dalam kedaruratan itu
ada hukum sendiri, merupakan hukum sendiri. Jadi langkah-langkah polisi yang tadi saya usulkan juga didukung oleh TNI ya, untuk menumpas urban guerrilla ini, itu harus dilindungi oleh hukum dalam keadaan kedaruratan, bukan hukum keadaan darurat, bukan lain. Kedaruratan, di mana di sini masalah moral diketengahkan daripada hukum yang biasa berlaku ya. Dan di sini harus kita ingat bahwa hukum yang tertinggi adalah keselamatan rakyat. Ini kita mesti ingat. Nah, itu saja yang kita perlu dirumuskan oleh para legislator, bagaimana supaya kita ini bisa mengayomi masyarakat, menyelamatkan masyarakat. Yang kita tahu bahwa ini merupakan sasaran pokoknya. Ini polisi kan sasaran awal aja ini. Sasaran antara saja ini. Ya, selain dari balas pokoknya dendam, adalah tadi key person tadi. Ini key person nanti orang-orang penting di negeri orang penting di negeri ini assassination nantinya. Sekarang sementara ini melampiaskan dulu dendam, tapi kemudian garda terdepannya disikat dulu polisi, baru nanti satu. Jadi Anda melihat ini adalah tahapan sebenarnya yang dilakukan sekarang ini. Bertahap. Ya, semua gerakan klandestin itu bertahap, mulai dari pematangan ideologis, pengorganisasian, lalu perjuangan bersenjata. Dan sekarang ini adalah tahap menyerang aparat keamanan sudah kita. Mulai. Menurut saya ini sudah menuju kepada gerilya kota. Karena itu situasi ini bukan lagi situasi normal. Ini situasi dalam kedaruratan. Baik, Pak, terkait yang peredaran senjata tadi, saat ini polisi paling tidak sudah punya gambaran masuk dari mana senjata-senjata ini, sudah punya gambaran apa langkah yang dilakukan, Pak? Ya, saya kira kita untuk memutus mata rantai di samping peredaran. langkah itu adalah langkah penegakan hukum, dan kita juga langkah himbauan tadi, rahasia yang dilakukan untuk menemukan senjata api, kemudian dilakukan penegakan hukum. Kemudian juga langkah-langkah lain untuk bengkel-bengkel yang dia memang mampu untuk merakit senjata itu kita awasi, dan kita sudah lakukan penindakan juga banyak. Kemudian Pak Nurul, saya kira untuk keterlibatan masyarakat dari aspek tertangkap tangan, penegakan hukum, tertangkap tangan itu setiap warga negara mempunyai kewenangan, mempunyai hak untuk melakukan penangkap tangan. Tetapi dalam hal mungkin sebagai saksi, memang saksi harus kita lindungi. Dan kita sudah punya LPSK juga sekarang, dan kita juga wajib untuk melindungi, dan kita mungkin kalau reward sampai dengan pekerjaan kita belum sampai ke sana, tetapi reward dalam bentuk penghargaan dan lain kita sudah lakukan itu juga, sehingga masyarakat tidak acuh apabila dia menemukan satu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. Bagaimana memastikan sebuah rencana atau solusi yang kita bicarakan sekarang ini bisa benar-benar berjalan, Pak Nuruda? Ya, saya kira kan perlu transparansi dari berbagai macam dari pelakunya ini. Jadi kalau misalnya kayak organisasi kami yang kecil, Yayasan Prasasti itu melakukan assessment, itu kita harus pada posisi as a critical friend. Gitu. We are friend, but we will be very critical. Gitu. Karena kan kalau kemudian negara dikasih cek kosong, ya itu nanti kemudian performanya juga tidak akan maksimal. Gitu. Baik, kalau Anda melihat sendiri, Bang Nuruda, juga kalau lihat dari dampak, saya ingin bicara dampak dengan Anda. Kalau kemudian sekarang menjadi sasaran adalah polisi, apakah kemudian ini masyarakat sudah tidak bisa bersandar lagi kepada kepolisian? Apakah itu kemudian nanti dampak yang ditargetkan sebenarnya oleh pelaku penembakan ini? Ya, seperti Pak Hendro sampaikan, bahwa ini penindakan polisi ini adalah hanya antara. Dan sebetulnya yang diteror itu tidak polisi, yang diteror itu adalah seluruh masyarakat Indonesia. Karena kan kemudian yang ditembak aja misalnya adalah seorang yang polisi yang kemudian dia ustadz, itu pun juga disasar begitu. Dan ini hanya masalah waktu nanti bergeser. Bisa jadi orang-orang yang tidak sepakat dengan kelompok dia tereskalasi kemudian dijadikan sasaran. Karena kalau kita melihat kelompok teroris itu punya kecenderungan untuk meredefinisikan sasaran terus-menerus. Meredefinisi terus-menerus ya? Jadi ada proses redefinisi, yang dianggap musuh siapa, yang disasar itu siapa. Walaupun kelompoknya sama-sama saja jaringannya? Iya, oleh karena itu ada 3 analisa yang penting di dalam ketika memada gerakan terorisme ini. Pertama adalah dinamika individu. Bagaimana individu itu bergeser, bergerak secara dinamis. Terus yang kedua adalah dinamika kelompok, karena kelompok mereka itu juga cair. Kalau dulu kita tahu bom Bali pertama begitu kita ketangkap, ratusan ketangkap, itu karena petanya jelas, ini kelompok JI dan afiliasi misalnya Afgan. Gitu. Sekarang petanya sudah tidak jelas. Dan yang terakhir itu adalah konteks. Bagaimana dunia di luar kita itu juga berpengaruh dan bahkan sering mendikte. Misalnya kejadian yang ada di Vihara kemarin, itu karena lokus deliktiknya di Indonesia, tetapi digerakkan oleh event yang ada di Myanmar. Dan sekarang apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di Syria, itu juga
sedikit banyak akan menjadi katalisator terhadap jenis ancaman teror yang ada di Indonesia ini. Baik, Pak Sutarman, dengan kejadian yang sangat beruntun ini, kemungkinan juga dilakukan kemudian pencegahan-pencegahan seperti Anda menempatkan beberapa anggota dengan tidak memakai baju dinas dan melakukan patroli juga begitu di berbagai tempat. Tetapi sebenarnya bagaimana kemudian memompa semangat agar mereka, para anggota kepolisian ini yang ada di bawah, lapisan bawah terutama, tidak trauma, tidak takut kemudian kalau ke kantor dia pakai baju selain baju Polri nih Pak, nanti jangan-jangan malah seperti itu. Anggota masih semangat. Dan kita pada waktu masuk Polri dulu, bahwa kita sudah taken kontrak, kaki kiri kita itu di kuburan, kaki kanan kita itu di penjara. Kalau kita salah melakukan tindakan hukum, tentu itu akan terkait dengan masalah hukum. Dan apabila kita salah secara teknis untuk melakukan tindakan seperti yang terjadi kemarin, yang seharusnya dia bisa menangkap tangan, tetapi karena suasana dia harus kecelakaan dan akhirnya dibalas sehingga dia menjadi korban dan akhirnya harus anggota kita seperti ini. Dan itu kita sudah ikhlaskan semuanya dan anggota masih semangat di lapangan dan kami pun juga menyemangati untuk bersama-sama mereka sehingga masyarakat tidak khawatir bahwa kita tetap akan melindungi masyarakat. Dan itu dimengerti sampai ke lapisan paling bawah, sampai ke bawah, sampai sekuat tenaga kita untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena kalau misalnya kita sampai takut sehingga target yang dibuat oleh pelaku teror tadi berhasil, setelah berhasil dia akan melakukan target-target lain dan kita bisa membayangkan Mas, kalau seandainya Indonesia ini bom meledak di mana-mana, bagaimana dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak yang lain terhadap Indonesia. Kita masih luar biasa sekarang bisa mengamankan dan kita bisa masih perang dengan para pelaku terorisme ini apapun risiko yang kita hadapi. Pak Hendro Priyono melihat bagaimana menuntaskan ini selain kemudian keterlibatan masyarakat juga, tetapi bagaimana anggota kepolisian saat ini benar-benar maksimal, tidak cenderung tadi menjadi takut Pak karena beruntun bolak-balik terjadi. Saya kira enggak, kalau takut tidak ya. Hanya menurut saya menyusun strategi baru ya dengan menjawab tantangan yang seperti ini. Tadi saya sangat senang dengar Nur Huda Ismail ya. Orang seperti ini harus diikut sertakan juga gitu di dalam gerakan penumpasan terhadap urban guerrilla ini. Dan saya juga ingatkan bahwa perkembangan keadaan sekarang tidak ada kesulitan apapun untuk dapat senjata api. Ya, dari dulu penemuan dari Densus 88, Satgas Bom dulu itu senjata bisa masuk dari mana-mana, kan jalur-jalurnya udah tergambar sejak tahun 2001 dulu kita udah tunjukkan, dan itu sulit sekali membendung. Jadi kalau kita kontrol terhadap senjata api, jangan malahan orang-orang yang mestinya kita bisa manfaatkan malah kita bendung. Orang yang punya izin, orang yang bisa sebetulnya berpartisipasi itu malah terbatasi. Padahal dari sini mengalir senjata, bukan main terus-terus. Gampang sekali kok dapat senjata api, apa susahnya? Bisa beli. Baik, sebagai terakhir penutup saya ingin ke Pak Sutarman. Apa seruan Anda kepada pelaku penembakan itu kalau mereka menyaksikan acara ini? Terima kasih. Sebelum pada seruan pada pelaku, saya juga tentunya berharap dengan apa yang sudah kita lakukan, penegakan hukum yang sudah berjalan seperti ini, tetapi menyelesaikan masalah terorisme ini bukan dari aspek penegakan hukum saja, sehingga perlu deradikalisasi dan langkah-langkah preventif lainnya, yang itu belum diambil oleh Polri, silahkan institusi atau lembaga mana untuk mengambil itu, sehingga masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat itu tidak berjuang dengan menggunakan kekerasan seperti ini, sehingga saran saya kepada pelaku, kepada para pelaku, silakan Anda berjuang untuk menyampaikan ideologinya, tapi jangan dengan cara kekerasan. Sepanjang dia masih menggunakan kekerasan dan menggunakan bom serta senjata, maka kita akan menghadapinya dengan kekuatan juga tentunya, sehingga kita tentu bisa melindungi masyarakat. Tujuan utama kita untuk melindungi masyarakat. Tetapi kalau mereka berjuang dengan santun, dengan tidak menggunakan senjata, tentu kita tidak pernah akan juga menyentuh kepada kelompok-kelompok ini. Dan yang sudah terlanjur, silakan mungkin meletakkan senjata, mendisposal bomnya, dan silakan untuk berjuang untuk menyampaikan ideologinya, sehingga langkah-langkah yang dilakukan itu betul-betul langkah yang persuasif, sehingga kita pun tidak akan benturan dengan hukum yang kita lakukan selama ini.
Baik, terima kasih Pak Sutarman, Pak Indro Priyono, dan dari luar studio ada Bang Nur Huda Ismail. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak. Baik. Bagus. Dan sesaat lagi rekan saya Ceril Tansil akan melanjutkan Prime Time News dengan sejumlah informasi lainnya. Ada apa Ceril? Ya, kami masih ada informasi lain, tapi sebelumnya saya juga ingin komen, berarti masyarakat diingatkan bahwa kita harus bersama-sama melawan teror. Ikut terlibat begitu. Ya, baik. Ya pemirsa, usai membahas mengenai masalah teror, kita akan bahas juga mengenai kasus korupsi, di mana kami akan hantarkan informasi KPK yang tengah menelisik adanya dugaan keterlibatan aktor besar di balik kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Siapa aktor besar yang tengah dibidik oleh KPK? Kami akan segera kembali sesaat lagi.